Yang kedelapan, seperti malaikat. Tubuh kebangkitan orang-orang percaya akan sama seperti malaikat. Demikian menurut Yesus. Kalau kita baca Matius 22 ayat 30. Pada Matius 22 ayat 30 dikatakan, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dunia kebangkitan tidaklah sama dengan dunia kita yang menikah dan berketurunan. Yesus berkata, tubuh kebangkitan akan abadi, tidak dapat binasa. Lukas 20 ayat 36 dengan jelas berkata, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Yang kesembilan, tubuh itu berbentuk roh. Tubuh yang baru itu adalah berupa roh. Sepintas istilah tubuh roh atau tubuh spiritual seperti istilah yang sulit dibayangkan. Meskipun kita akan menerima tubuh roh, kita tidaklah sepenuhnya berbentuk roh. Penekanannya di sini ialah pada tubuh yang akan kita terima. Apa yang dikatakan pada 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. 10. Tubuh yang abadi dan tidak duniawi. Tubuh duniawi kita adalah tubuh yang berangsur-angsur buruk dan mati. Namun tubuh kebangkitan tidaklah demikian. 1 Korintus 15 ayat 42 berkata, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Keabadian bermakna tidak dapat binasa dan tidak akan mengalami penderitaan. Namun ketidakabadian berarti sebaliknya, dapat binasa, menderita dan mati. 11. Tubuh yang dapat menyesuaikan dengan dunia yang baru. Tubuh yang baru itu berasal dari surga, sehingga dapat menyesuaikan dengan dunianya yang baru. 1 Korintus 15 ayat 48 berkata, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. 12. Mulia dan agung. Alkitab berkata bahwa tubuh yang baru itu adalah tubuh yang mulia dan agung. 1 Korintus 15 ayat 43 berkata, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan di dalam kekuatan. Manusia diciptakan untuk hidup bersama Tuhan selamanya, bukan untuk dikuburkan di dalam kehinaan. Yang ke-13, bercahaya dan berkilauan. Tubuh yang baru itu akan bercahaya dan berkilauan. Kitab Daniel berkata, orang-orang bijaksana akan bercahaya. Daniel 12 ayat 3 berkata, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Yesus berkata, orang-orang benar yang dibangkitkan itu akan bercahaya layaknya matahari. Matius 13 ayat 43 berkata, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Musa, wajah Musa juga bercahaya ketika ia berada di dalam hadirat Allah. Kita dapat melihatnya dari Keluaran 34 ayat 35. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Yesus juga demikian. Yesus juga pernah mengalami wajah yang bercahaya terang pada saat ia berada di atas bukit. Matius 17 ayat 2 mencatat ini. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Yang ke-14, sempurna di dalam kebenaran. Tubuh yang baru itu akan sangat sempurna di dalam kebenaran Yesus Kristus. Mari kita baca Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada Kristus Yesus. 15. Berbeda satu dengan yang lainnya. Tubuh orang benar yang akan dibangkitkan itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. 1 Korintus 15
ayat 41 sampai 42 berkata, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. 16. Kita semua akan dibangkitkan. Kita semua akan dibangkitkan seperti Yesus. 1 Korintus 6 ayat 14 berkata, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Dia akan membangkitkan kita, ini menunjukkan bahwa kita semua akan memiliki kehidupan setelah kematian. Nah, kita tiba pada kesimpulan dari pembahasan kita. Dengan memperhatikan ayat-ayat Alkitab, ayat dalam Alkitab, kita dapat menyimpulkan beberapa hal berkaitan dengan kebangkitan daging. Pertama, tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang sebenarnya genuine, sebagaimana tubuh Kristus. Yang kedua, tubuh itu adalah tubuh yang permanen dan tidak dapat rusak. Yang ketiga, dalam beberapa pengertian, tubuh itu adalah tubuh yang sama dengan tubuh yang dimasukkan ke dalam kubur, namun pada pengertian lain adalah tubuh yang berbeda. Ada beberapa misteri berkaitan dengan tubuh kebangkitan yang tidak sepenuhnya dijelaskan dengan rinci di dalam Alkitab. Kendati demikian, yang keempat, tetap ada hubungan fisik antara tubuh yang lama dan yang baru. Meski bagaimana jelasnya hubungan itu tidak dijelaskan secara gamblang oleh Alkitab. Yang kelima, yang pasti kita ketahui bahwa tubuh kebangkitan kita itu adalah tubuh yang mulia. Demikian saudara-saudara penjelasan kita tentang kebangkitan tubuh. Semoga penjelasan ini menambah wawasan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.